Shalom, perkenalkan nama saya Jelita Tebenu. Saya akan menceritakan kisah dari tokoh Firaun. Raja Firaun adalah raja yang memimpin bangsa Mesir. Dia adalah seorang raja yang tidak kenal Tuhan. Dia seorang raja yang tidak memiliki kebijaksanaan dan memerintah bangsa Israel pada zaman itu. Pada zaman itu, apabila ada orang yang melahirkan jika anak laki-laki, maka ia akan memerintah bidan-bidan di Mesir untuk membunuh. Jika anaknya perempuan, maka dia bisa hidup. Dan ia memerintahkan rakyatnya untuk melemparkan anak laki-laki orang Ibrani ke sungai. Musa menghadap Firaun. Bangsa Israel makin ditindas. Keluaran 5 ayat 1-23. Raja Firaun mulai menindas bangsa Israel dengan memperkuat pekerjaan, sehingga Musa dan Harun menghadap Raja Firaun dengan tujuan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Kata Musa kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi kata Firaun kepada Musa bahwa ia tidak mengenal Tuhan yang sedang berfirman, dan ia mengeraskan hatinya untuk tidak membiarkan bangsa Israel keluar. Keluaran 5 ayat 2. Untuk kedua kalinya Musa dan Harun meminta bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan, tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Ayat 4 dan 5. Dan setelah itu Firaun telah memberatkan pekerjaan bangsa Israel. Ayat 7 dan 8. Dan Firaun tidak memberi jerami lagi kepada bangsa. Firaun bertindak untuk penghabisan terakhir. Keluaran 14 ayat 1-14. Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan supaya bangsa Israel dapat keluar dari tanah perbudakan. Keluaran 14 ayat 4. Dan ketika diberitahukan bahwa bangsa Mesir telah lari, maka Firaun pun mengejar bangsa Israel, namun Firaun tidak mendapatkan mereka. Menyeberangi Laut Teberau. Keluaran 14 ayat 15-31. Ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, Firaun dan kuda-kuda mereka mengejar dan menyusul mereka. Keluaran 14 ayat 23. Tetapi mereka tidak mendapatkan bangsa Israel lagi karena Tuhan telah membuat roda bala tentara Mesir itu berlari miring. Keluaran 14 ayat 25. Dan di situ pun Firaun dan para tentaranya menyerah karena tahu bahwa di situ Tuhan yang berperan atas bangsa Israel. Berapa kali disebut dalam Alkitab, pasal berapa, ayat berapa? Firaun, Keluaran 1 ayat 11, Keluaran 1 ayat 22, Keluaran 5 ayat 2, 6, 10, 15, 20, 24, Keluaran 6 ayat 28, Keluaran 17, Keluaran 7 ayat 4, 9, 11, 13, Keluaran 14 ayat 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, dan 23. Makna untuk diri sendiri dalam menjalani kehidupan, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal supaya kehidupan diberkati. Makna untuk keluarga, untuk kedua orang tua, menjadi orang tua yang mau membina anak-anaknya dan memimpin anak-anaknya menjadi seorang yang takut Tuhan. Untuk anak-anak, menjadi seorang anak yang taat kepada orang tua, lebih kepada Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan. Makna untuk gereja, untuk pendeta menjadi pemimpin dalam gereja yang takut akan Tuhan dan membangunkan jemaat untuk jauh lebih mengenal Tuhan dan selalu mengajarkan jemaat-jemaatnya tentang kebaikan Tuhan. Untuk majelis menjadi hamba Allah yang selalu taat dalam melakukan tugas dan pelayanan. Makna untuk sekolah, untuk guru menjadi guru yang selalu takut dan taat kepada Tuhan
dan menjadi pengajar yang mengajarkan kebesaran Tuhan terhadap murid-murid dengan penuh tanggung jawab dan jiwa kewibawaan yang takut akan Tuhan. Baik, sekian dari bacaan dari Raja Firaun yang saya bawakan. Terima kasih.